Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan murajaah kita di dalam ilmu faraid, karena memang pada hakikatnya kalau kita membahas faraid tanpa papan tulis itu memang lebih susah. Tetapi ala kulli hal, al ilmu bil murajaah, di antara ilmu juga dengan memurajaahnya. Maka kepada kalian semuanya kami harap untuk senantiasa bisa istiqamah, kemudian bisa senantiasa semangat dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi ini. Selanjutnya kita masuk dulu dari sesi yang pertama pekan lalu, bahwa Allah telah menetapkan di dalam Quran surat An-Nisa dari 11, 12, 13 dan nanti juga di akhir dari An-Nisa, berikut juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada sudut pandang detail enggaknya memang lebih detail Quran terkait dengan waris. Tilka hududullah, karena itu memang putusan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang patuh, siapa yang taat, maka Allah akan berikan baginya surga. Di ayat ke-14 nanti kita akan turunkan bagaimana Ibnu Katsir menjelaskannya. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillaha, siapa yang bermaksiat. Nah, Imam Ibnu Katsir ini menerangkan azab bagi orang yang merubah tatanan Allah. Yang berubah apa jadi? Waris. Jadi siapa yang melampaui batas, berarti telah merubah pakem dari Allah. Tilka hududullah. Warisan itu memang ada batasnya. Batasnya kita ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melampaui batas? Contohnya, ada seseorang yang pengen haknya dilebihkan sehingga menzalimi yang lainnya, bisa menurunkan hak keluarga ahli waris berikutnya. Berarti ini apa? Ini termasuk muslihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan Allah siapkan siksa yang pedih. Maka mumpung kalian ayuhat tulab ada di rumah, ada di kampung kalian, maka dakwahkan hal semacam ini dari keluarga yang terdekat, ya, kembalikan bahwa waris itu bukan hukum negara, bukan hukum adat, tetapi hukum Islam. Ada pakemnya, ada poin-poinnya, ada syaratnya, ada asbabnya, yang dengan itu kita akan Allah jamin masuk surga ketika melaksanakan, dan sebaliknya Allah siapkan neraka apabila kita menentang. Nah, dari sini di lapangannya ada beberapa kasus. Pertama, biasanya kakak tertua, ya, atau anak sulung itu karena merasa tertua, merasa paling gede, maka dia kuasai. Nanti dulu lah, ya, pokoknya warisan saya pegang dulu, nanti ngitungnya. Ujung-ujungnya karena merasa lebih tua minta tambahan hak dibanding ahli waris yang lainnya. Itu yang pertama. Atau kesepakatan ahli waris, ya,
Yang kedua, kesepakatan ahli waris. Jadi ahli warisnya gini, sudahlah nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai hukum Islam, nggak usah pakai An-Nisa 11, 12, 13. Sudahlah kita pakai kompromi saja. Memang kakak yang lebih tua dapatnya harus lebih banyak. Oh, adik yang paling kecil dapatnya yang paling kecil. Nggak seperti itu. Ya kalau adiknya ternyata laki-laki, yang mana di dalam waris laki-laki berbanding 2:1 dengan perempuan, maka ini juga corak di dalam merubah batasan Allah. Wa may ya'sillah, Imam Ibnu Katsir bermaksiat terhadap Allah dalam hal waris semacam ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan al-faslu tsalits, bab atau pasal yang ketiga, anil irthi, yaitu tentang warisan. Ta'riful irthi, definisi waris. Lughatan, secara bahasa, al-baqa' wa intiqal asy-syai'i min qaumin ila qaumin akharin. Berpindahnya sesuatu dari satu orang ke yang lain. Berpindahnya barang dari si A ke si B, C, D, dan seterusnya. Itu secara bahasa. Wistilahan, hakun hakun qabalahu litajzi'ah yathbut ba'da mautin man lahu dzalika liqarabah bainahuma wa nahwiha bil asbab. Secara istilah, warisan adalah berpindahnya harta dari si mayit. Saya pelan-pelan ya, semoga yang lain juga bisa mendengarkan selain para tulab ada di Duat Ukhuwah. Berpindahnya harta dari si mayit kepada ahli waris. Saya ulangi, secara istilah adalah hak, yaitu harta tersebut berpindah dari si mayit ba'da maut, ya, setelah meninggal jelas, kepada ahli warisnya bil asbab, dengan beberapa sebab. Nanti di belakang kita akan sampaikan sebabnya. Jadi itu definisinya. Artinya kalau belum jadi mayit, belum mati, belum menjadi jenazah, belum dikubur, ya itu bukan warisan. Di lapangan kasusnya, ada seorang bapak si A berkata, nanti kalau bapak sudah mati, ya, untukmu anakku yang pertama sawah di depan, untukmu anak yang kedua toko yang di pasar, untukmu anak yang ketiga rumah yang di pojokan kampung. Apakah ini warisan? Bukan. Warisan tidak dibagi ketika masih hidup. Sing bagi warisan seurip jenenge demit. Ya. Jadi warisan itu harus menjadi syar'i ketika si pemilik hartanya itu sudah wafat alias meninggal. Lah meninggal itu kalau di dalam fikihnya itu meninggal real atau yang dianggap meninggal. Kemarin di video yang pertama sudah kami jelaskan yang dianggap meninggal itu apa. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya, karena sudah banyak sosmed, kemudian berbagai macam alat komunikasi, sehingga insya Allah mau hilang dimanapun, kelihatan mati atau enggaknya, kabar itu mudah disiarkan. Nah, jadi itu definisi harta warisan, awil irthi, atau dalam vocabulary lainnya at-tarikah, peninggalan. Nah, wathani arkanul irthi salasatun, rukun atau bahasa mudahnya komponen, ya, komposisi bisa disebut itu harta warisan,
yang nantinya dibagi harus punya 3 komponen berikut. Yang satu adalah al-muwarrith wa huwal mayyit. Yang pertama pewaris. Ya, pewaris alias si jenazah, si mayit yang udah dikubur. Ya, jadi sekali lagi, kalau belum mati jangan bagi warisan. Wah, nanti saya takut anak-anak pada tengkar, pada ngerasa nggak adil. Ya, pertama bahwa antara kita dengan Allah siapa yang maha adil? Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau sekarang alasan adil hanya karena dunia, oke, ada solusinya. Jangan memakai akad kalau itu warisan. Silahkan datang ke akta notaris, silahkan datang ke lawyer, bilang bahasanya saya menghibahkan. Apa akadnya? Hibah alias hadiah. Silahkan. Ya, silahkan orang tua menghibahkan atau menghadiahkan harta kepada anaknya. Asalkan satu syaratnya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati kasus, ya Rasul, tolong engkau persaksikan, aku akan memberikan hadiah kepada anakku fulan. Kemudian Rasul datang, apakah semuanya dapat? Oh enggak, cuma anakku ini yang dapat, yang lain enggak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggak mau. Aku mau menjadi saksi jikalau engkau mau menghadiahkan seluruh anak. Ya, meskipun hadiah itu macam-macam, beda-beda setiap anak, tetapi nanti keadilan orang tua yang akan membahasakan kepada mereka. Mungkin yang tertua nantinya memang menjadi penanggung jawab, tulang punggung, dikasih hadiah yang lebih besar. Umpamanya ada kebun, sawah, dan saham pabrik. Kemudian anaknya memang yang paling kecil, ya memang belum punya usaha, kemudian masih sekolah, oh dikasih rumah saja, oh dikasih mungkin pekarangan atau kolam renang atau semacamnya, terserah. Yang penting untuk jaga-jaga silahkan tercatat di atas, di hitam atas putih, hitam di atas putih, silahkan dicatatkan ke notaris, itu boleh. Kalau hibah silahkan sebelum mati nggak apa-apa. Ya, kalau nantinya punya bayangan kalau saya nanti meninggalkan barang, kayaknya anak-anak saya pada sikut-sikutan, mending sebelum ini saya bagi aja, punya anak 3, punya rumah 3, sudah dikumpulkan. Nah, anak yang pertama kamu nempati rumah yang di Solo, anak yang kedua kamu ya bapak kasih hadiah rumah yang di Sukoharjo. Kemudian, nak, kamu yang ketiga, bapak kasih rumah yang di Karanganyar. Ya, nggak usah nunggu mati. Yang penting disebutkan pintu hadiah dan sebagai penguat, tolong dicatatkan di akte notaris. Karena kalau enggak, kejadian seperti ini. Ya, kalau enggak dikumpulkan bareng-bareng, contohnya ada seorang orang tua, Pak Slamet, ya, sakit. Kemudian Pak Slamet ini sakit, punya 3 anak atau punya 4 anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga di luar kota. Ya, di Jakarta, di Bogor, di Sukabumi. Anak yang keempat, anak yang terakhir nemeni karena sakit-sakitan, ditemani oleh anak yang keempat. Akhirnya Pak Slamet bilang, "Nak, karena kamu telah ngopeni bapak selama sakit ini, omah yang di Solo ini buat kamu. Ya, rumah yang di Solo buat kamu." Oh, anak yang keempat seneng dong. Tetapi masalahnya si Pak Slamet tidak mengabari anak pertama, kedua, dan ketiga. Akhirnya bablas, Pak Slamet mati, meninggal dunia. Datang semuanya anaknya, kemudian mau bagi waris. Anak yang keempat, mas, tolong, rumah ini nggak usah diotak-atik, ini sudah milikku. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, 3 saudaranya bisa tengkar itu. Loh, ini warisan bapak. Enggak, bapak sudah bilang ini buat saya.
Ya karena saya udah ngopeni bapak, merawat bapak sakit. Akhirnya rusak. Ya, persaudaraan bisa terkikis, permasalahan muncul. Oleh karena itu, orang tua kalau mau memberikan hadiah yang sifatnya aset itu mending dikumpulkan semuanya supaya jelas, ataupun harus hitam di atas putih. Di notaris, alhamdulillah di Indonesia banyak akte notaris. Silakan tanda tangan, materai, insya Allah itu kuat. Nah, itu sebagai contoh kasus. Jadi ingat, warisan menjadi harta peninggalan yang dibagi ketika sudah wafat alias sudah mati. Jangan sekali-kali membagi warisan sebelum mati. Kenapa? Tilka hududullah. Karena itu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-waris. Komponen yang kedua, ahli waris. Siapa itu? Wa huwal hayyu ba'da mautil muwarris. Orang yang hidup setelah wafatnya si pewaris. Saya ulangi. Siapakah ahli waris? Ya. Ahli waris adalah dari golongan yang masih hidup di saat si pewaris meninggal dunia. Ingat ya, bisa difahami atau belum ini? Pewaris adalah ahli waris dari kalangan keluarga, yaitu qorobah. Nanti insya Allah kita masuk siapa ahli waris. Saat pewaris itu meninggal. Sekarang contoh kasusnya. Ini sering sekali kami berikan contoh untuk santri-santri al-ukhuwah. Ada satu keluarga. Ada si suami, istri, kemudian anak. Anaknya masih usia dini. Ya, masih usia balita lah ya. Ya, usia balita. Karena selesai wabah corona, ya, kemudian sudah aktif lagi, untuk merefreshingkan pikiran, mereka niat piknik ke Tawangmangu, naik mobil. Ya, ada suami, istri, seorang anak balita, laki-laki. Mereka mengendarai mobil, disupiri oleh si suami, sampai di suatu tanjakan salah satu tempat piknik di Tawangmangu, guling. Ya, namanya contoh dalam kasus itu kan ngeri-ngeri, nggak apa-apa. Ya, semoga bisa diambil pelajarannya. Guling mobilnya, glundung, kebakar, meledos. Kemudian pertolongan datang. Hasil dari berita kecelakaan parah ini, si anak mati di TKP. Kemudian si suami dan istri dilarikan di rumah sakit Karanganyar pakai ambulan. Ya. Sampai di Karanganyar rumah sakitnya, si suami masuk ICU, si istri juga masuk ICU. Kemudian masuk, di sana ada jam 12.00 siang waktu zuhur. Ya, semuanya dikasih bantuan pernapasan. Masya Allah sudah. Ya. Ternyata 10 menit kemudian si suami wafat. Adapun si istri masih bernafas. Kemudian dikasih selang, dikasih bantuan oksigen macam-macam. Sampai harus dioperasi, ada pendarahan. Ternyata 1 jam berikutnya, ketika di tengah operasi, si istri ikut meninggal. Bisa difahami alur ceritanya, kronologi ya ini? Maka pertanyaan selanjutnya adalah, 1. Apakah si anak mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena meninggal di TKP. Dan anak usia 5 tahun belum berharta. Ya.
Yang kedua, apakah si istri mendapatkan harta warisan? Silahkan berpikir dulu. Istri dapat harta warisan apa enggak? Ini biasanya kalau orang Indonesia, ini kan kasusnya dalam satu hari intinya mati kabeh sak omah. Enggak ada yang hidup. Maka yang terjadi yakin enggak dapat harta warisan. Orang mati semuanya. Nah itu, tilka hududullah. Ini adalah aturan Allah. Di dalam ilmu waris si istri dapat harta warisan. Loh, kok bisa? Lah karena si istri masih hidup 1 jam setelah si suami meninggal. Itu alasannya. Ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika si pewaris meninggal. Pewarisnya siapa? Suami yang punya harta. Ya. Kemudian meninggal 10 menit setelah pengobatan, diikuti oleh istrinya sejam kemudian. Artinya ketika si suami wafat, istrinya masih hidup. Maka ngitungnya mulai di situ. Ya, ngitungnya mulai situ. Jangan kemudian istri juga nggak dihitung. Lah itulah kasus yang di Indonesia biasanya terjadi. Apalagi yang kaya. Ya, ada kasusnya kawan kami itu yang di Sulawesi. Karena termasuk orang kaya, darah biru, itu jadi si kakek ya meninggal yang punya kekayaan tanah, aset macam-macam itu. Karena anaknya punya anak ABCD. Ya, ABCD ini juga hidup dengan berkecukupan bahkan lebih, akhirnya sudah nggak ngurusin warisan bapaknya dulu. Jadi si kakek yang udah meninggal punya anak ABCD nggak diurus warisannya. Kemudian ABCD punya anak-anak, laki-lakinya banyak, berarti cucunya dari si kakek tadi. Lah mereka itu ya kan menjadi generasi keduanya itu, mereka juga belum ngurus warisan. Ya, kenapa? Karena bapak-bapak mereka masih ada. Kemudian sampai generasi yang ketiga. Jadi ABCD ini sudah wafat, tinggal anak dari ABCD atau cucu dari kakek itu. Lah baru kemudian mereka ngurus warisan si kakeknya. Tapi ngitungnya dari mana? Dari mereka yang masih hidup. Apakah ini betul? Salah. Ngitungnya harusnya dari bapak-bapak mereka yang masih hidup saat itu. Ketika si kakek meninggal, kan masih ada ABCD. Dari situ mulai ngitungnya. Jangan dipapras ke masa mereka. Loh, kan mereka sudah mati. Iya, mereka ABCD udah mati. Tapi kan ABCD juga punya ahli waris. Nanti hartanya ditaruh di situ. Yang penting dibagi dengan benar dulu, ABCD dapat, kemudian sudah dibagi, biarlah nanti ahli waris A bagi lagi B, bagi lagi C, bagi lagi D, bagi lagi. Gitu terus. Itulah yang tilka hududullah. Ya. Tuh. Contoh kasus yang ada di lapangan. Jangankan sekarang nunggu sejam tadi baru meninggal. 1 menit, 2 menit saja. Contohnya si suami istri, ya si suami yang berharta, punya warisan ini nanti kalau mati, si suami sama istri sama-sama mendapatkan pertolongan ICU, ya. Kemudian si suami meninggal, istri masih hidup, masih napas tuh, nguk, nguk, nguk. Ternyata 2 menit atau 1 menit kemudian si istri ikut wafat. Artinya ketika si suami meninggal ini si istri masih hidup meskipun 1 menit. Hak dia menjadi ahli waris harus dihitung. Inilah sempurnanya, inilah nikmatnya Islam dengan indah kesempurnaan syariatnya. Masya Allah, begitu adil, begitu bijaksana. Itu ahli waris. Kemudian yang ketiga, al-haqqul mauruth. Hakul maurus itu apa? Harta yang diwariskan itu. Wa huwa tarikah
awil malu alladhi yantaqilu minal mutawaffa ilal hayyil ladzi warathahu. Yang dimaksud dengan hak harta waris adalah peninggalan. Harta peninggalan yang berpindah dari si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup. Artinya catatannya al-mulahadhah. Faman mata wala waratha lahu wala waritha lahu, ya, wala malahu fala irtha lahu. Kalau ternyata ada seseorang yang meninggal, tapi dia udah nggak punya harta, ya, kemudian nggak punya uang yang harusnya diwariskan, maka nggak ada warisan. Ya, nggak ada duit, siapa yang mau dibagi? Nggak ada tanah, apa yang mau dibagi? Nggak ada aset, apa yang mau dibagi? Nah, maka selanjutnya kita akan mengenal tarikah, yaitu harta peninggalan yang itu menjadi milik sah pewaris. Nah, ini kasus lagi nanti ya. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta dengan kepemilikan sah pewaris. Ya, contohnya si A wafat sebagai suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan hidup di satu rumah. Maka tentunya rumah itu termasuk harta warisan kalau rumah itu merupakan hak milik sepenuhnya si A. Masalahnya terkadang di Indonesia adalah terkadang suami istri atau pasangan itu membangun atau beli rumah patungan. Ya, patungan. Contohnya kasus pertama. Sehingga ketika si A meninggal, kemudian si B selaku istri, ya, merasa bahwa rumah itu adalah rumah miliknya karena dibangun dan dibeli bareng sama suaminya. Ini merupakan kesalahan. Kenapa? Karena rumah itu aslinya hak berdua. Ada separuh milik suami, separuh milik istri, maka hak atas suaminya ya harus dibagi. Karena itu warisan. Bisa dipahami? Ya. Maka paling enak memang idealnya itu antara suami dan istri itu hartanya terpisah. Ya, umpamanya suami memang punya rumah, hak dia, kepemilikan mutlak di dia, maka tentunya rumah ini harta warisan. Atau memang di dalam keluarga itu rumahnya si istri 100% punya, maka itu harta 100% istri. Suami tidak berhak untuk daku-daku, ya, karena statusnya hanya menjadi pemakai di rumah tersebut. Ya. Kalau terjadi model patungan tadi, maka harus diingat-ingat berapa persen, ya, antara suami dan istri. Karena persenannya itulah bagi si mayit menjadi tarikah atau harta waris. Ya, susahnya lagi kalau bukan persenan duit, persenannya barang. Umpamanya si suami urune semen, batako, kayu. Nantinya istri ganti kusen, kemudian cat, terus macam-macam. Wah, itu lebih repot lagi. Maka bagaimana jalur tengahnya? Apakah nggak boleh seperti ini? Boleh, tapi catatannya tercatat. Sehingga enak nantinya ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia. Di antara harta yang ditinggalkan bisa uang. Uang itu bisa cash, bisa tabungan, bisa apalagi uang tabungan atau yang berbentuk mungkin emas, perhiasan, itu kan juga bisa diuangkan. Maka ini termasuk tarikah. Atau tanah, aset, bangunan, ya, punya toko, punya restoran, punya hotel, ya, itu semuanya merupakan harta berharga
yang menjadi tarikah atau harta warisan. Mobil mungkin, ya. Terus yang paling unik itu perabot. Ini kasusnya ketika kami pernah di angkringan itu, di Hek, makan, itu ada jamaah, kawan jamaah yang datang, kemudian tanya, ibu baru saja meninggal, kemudian bagi warisan, nah, di antaranya ada panci-panci perabot dapur. Gimana Ustaz? Lah, masalahnya nggak dijelaskan. Yang namanya perabot dapur itu kan dalam bayangan kami ini kan, yo panci wis wireng buokong itu, wajan wis suwek-suwek, kemudian rantang penyok, kan seperti itu. Maka nggak ada harganya sama sekali. Ikan berharga, coba sekarang, coba kalau bilang perabotan dapur, ya setahu kami perabotan dapur ya dandang borot, panci wis lawas, wajan sudah campur minyak apapun, wambuni wis gere gitu. Ya itu bukan harta warisan, siapa yang mau itu? Ternyata berapa pekan berikutnya di tempat yang sama saudaranya datang. Ustaz, antum tuh jangan berfatwa yang menyesatkan. Masya Allah, kenapa menyesatkan? Ini katanya perabotan dapur itu bukan termasuk peninggalan. Iya, Mas Sampian cerita seperti itu kok. Katanya ada perabotan dapur. Gini, Mas saya tuh enggak total ceritanya Ustaz. Ibu itu biasa beli perabotan dapurnya tuh yang mahal-mahal. Bahkan sampai ke Korea itu beli panci, ya. Kemudian beli wajan ke Singapura, Malaysia. Jadi tuh secondnya saja masih berharga. Lah orang ngomong wingi. Kalau kondisinya seperti itu, ternyata di rumah ada Gucci tapi Gucci yang benar-benar jutaan, puluhan juta, bisa dijual, bahkan menjadi aset. Maka ini ya peninggalan, harta warisan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi perabotan yang ternyata punya nilai itu juga terhitung harta warisan. Contohnya lampu kristal. Lampu ini ekor neon Lombok ya bukan warisan. Tapi kalau ada lampu kristal yang harganya sampai 100 juta, ya itu warisan berarti. Ya, atau mungkin yang saat itu musimnya menjadi berharga. Akik misalnya. Ya, akik di salah satu musim, satu akik bisa jutaan. Itu menjadi harta warisan. Tapi ternyata kalau sekarang akik, alah siapapun nggak mau, dikasih aja nggak mau karena nggak ada nilainya. Sama dengan mungkin daun apa itu, buaya-buaya, cinta-cinta itu, gelombang cinta atau gelombang sinyal itu. Ya bunga-bunga yang seperti itu terkadang pas musimnya itu harganya jutaan loh, satu pot tuh jutaan. Maka ini dihitung harta warisan. Tapi kalau sekarang ya siapa yang mau? Terkadang anggrek aja nggak ada yang mau sekarang. Ya itu bukan warisan. Intinya kita tahu kalau itu berharga. Ya, maka masuk ke dalam harta warisan. Kemudian aset-aset. Ya, aset-aset itu saham masuk, ya. Kemudian aset yang sifatnya tahunan bahkan bulanan. Contohnya gini, si A, Pak Slamet meninggal, punya kontrakan, ya 15 pintu, 15 rumah tahunan itu. Maka setiap tahunnya dari kontrakannya itu harta warisan loh. Jangan enaknya kemudian dikuasai oleh salah seorang ahli warisnya, nggak boleh. Dihitung lagi. Dan yang paling familiar, yang bulanan, contohnya, mohon maaf, ini banyak terjadi, pensiunan. Ya, Pak Slamet meninggal, PNS, dulunya punya pensiun. Nah, setiap bulan dapat itu masih pensiunan. Kira-kira pensiunan itu dipegang oleh mungkin jandanya Pak Slamet atau dibagi? Rata-rata jandanya Pak Slamet yang ambil. Padahal itu harta warisan Pak Slamet. Untuk siapa? Ya untuk ahli waris yang saat itu masih hidup. Berarti dibagi terus. Setiap bulan, mau dikumpulkan dulu nanti berapa bulan atau sampai setahun silakan. Yang jelas itu kondisinya harta warisan.
Lah sekarang kalau anak-anaknya ridho, lah itu beda. Itu beda. Ketika Pak Slamet punya anak-anak, Masya Allah anak-anaknya semuanya sudah berkecukupan atau ridho, kalau ternyata pensiunannya mereka berikan untuk ibunya atau jandanya Pak Slamet tadi, maka ini sah-sah saja. Tapi pada hakikatnya itu adalah harta warisan. Jadi lebih baik mungkin yang paling dekat saat itu jandanya Pak Slamet, kumpulkan anak-anak, ini setiap bulan bapakmu masih ngasih duit nafkah yaitu dari bentuk pensiunan, dan ini sebetulnya warisan bagaimana, apa kita bagi rata, apa kita bagi sesuai syariat atau kita tunggu dulu sampai setahun biar nanti lebih banyak kemudian kita bagi sesuai syariat atau seperti apa. Kalau ternyata anak-anaknya bilang udahlah bu nggak apa-apa buat ibu saja kita semua udah cukup, lah itu beda urusannya. Yang jelas tilka hududullah disampaikan terlebih dahulu. Nah, itu yang terkait dengan harta warisan, pewaris dan ahli waris yang dikenal dengan arkanul irthi atau komponen-komponen warisan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk syurutul irthi, kemudian asbabul irthi, syarat ya waris, sebabnya, kemudian penghalangnya, dan kalau masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, bisa ditanyakan via grup ataupun ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube kami. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.